mengakui tanpa orang-orang Kristen, maka pencari-pencari uang melalui konten itu gigit jari. Ngerti kamu? Ya, gigit jari. Nah, ketika kami semua tidak mau meladeni, mau ngapain kamu? Cari makan apa? Loh, coba pikir baik-baik ya. Nah, tetapi kan si pihak API ini lewat Kian Santang menanya terus, ayo gimana debat, waktunya sudah mepet, ayo gimana sudah. Saya pribadi, saya bilang, oh nggak bisa, saya ada di Kalimantan, ada pelayanan. Oh nggak bisa, saya akan kembali ke Jakarta, ada urusan. Oh saya nggak bisa, saya harus ada di Bandung, nih sekarang saya ada di Bandung. Oh nggak bisa, nanti saya ada konvensi di Malang. Tuh, perhatikan tuh. Kamu pikir itu semua pakai apa? Pakai daun. Nah, enggak, semua itu pakai duit. Karena itu kami tidak ada waktu meladeni konten-kontenmu itu supaya kamu dapat duit, tidak ada waktu. Ya, tapi ayo dong carikan, kalau nggak ada pendeta, carikan debater, carikan penginjil. Ya, tidak ada juga yang mau. Sampai saya ini kasihan, saya kasihan tapi saya tidak bilang iya. Karena apa? Sekali lagi, kebenaran di dalam iman Kristen tidak membutuhkan pembelaan berlebihan. Karena kebenaran tetaplah kebenaran. Kamu suka atau tidak, kamu percaya atau tidak, kamu terima atau tidak, Yesus Kristus tetaplah Allah, tetaplah Tuhan, tetaplah Juru Selamat. Itu penting, ya. Makanya kami ini sangat sangat confident, sangat eksklusif, dan tidak mau tahu punya orang. Kalau orang datang ke kami, tanya, kami jawab. Kalau orang berusaha memframing kami, lalu memfitnah kami, lalu segala macam hal yang hina tentang kitab suci kami, ya kami terpanggil untuk berapologet, meluruskan dan membantah semua itu. Itu fungsinya para apologet, ya. Jadi ndak apologet itu kasak kusuk ke sana, yuk debat yuk, yuk debat yuk. Ndak ada, itu kerjaan kalian aja. Ya, ndak ada. Saya settle dengan ruangan saya, ya. Rata-rata semua tayangan saya ndak ada yang ditonton cuma 1.500 ndak ada, ratusan ribu bahkan. Artinya memang firman dinyatakan dan orang yang lapar haus akan kebenaran dipuaskan. Oh, puji Tuhan. Ya. Lalulah si Kian Santang ini terus ngotot ayo, terus ngotot ayo. Saya cuman gandeng Metatron teman-temannya. Tahu-tahu Agatha mengajukan diri. Lalu saya mengundang RK. Ya oke lah, muncullah saya yang akan debat, saya yang akan maju karena yang dikejar juga saya. Saya, Metatron dan RK akan ladeni mereka. Agatha saya tetapkan sebagai moderator. Tetapi apakah penting? Apakah perlu? Apakah harus? Enggak. Lalu kalau mau motivasinya apalagi, tujuannya apalagi? Kebenaran tidak membutuhkan pembelaan berlebihan karena kebenaran tetaplah kebenaran, Kristus tetaplah Kristus. Melalui sosial media saja sudah banyak jiwa yang diubahkan, dipulihkan dan dimenangkan. Kenapa harus ngotot-ngotot offline? Ternyata mereka membuat acara itu sudah membuat proposal. Kalau proposal identik dengan apa? Penggalangan dana. Lalu mereka galang dana, bikin proposal. Wah, kan terjadi debat di tanggal 13 Agustus. Juma melawan titik 2, Lina Wijaya, RK, Metatron, moderator Agatha. Nama apologet ini, apalagi nama saya ini, muka saya ini dijual. Jadi duit, jadi duit. Jadi kalau mau bicara bisnis dengan saya, ayo bicara bisnis. Tidak perlu bertopeng, tidak perlu berkedok. Ayo diskusi, saya tantang. Tidak perlu. Tinggal to the point, Ma, kami mau bisnis, kami mau konten, kami mau cari duit. Mau nggak bantu kami? Nah, nanti saya akan tanya teknisnya, cara bantunya gimana? Ya kan begitu toh? Cara bantunya boleh nggak nanti ladeni kami diskusi, kita debat ece-ece, kami galang dana ya, nanti kami dapat duit kami bagi ya, atau kami bayar honor ya. Kalau gentle, kalau terhormat seperti itu datang kepada saya bantu karena murni berbisnis. Kalau berbisnis, ayo kita bicara bisnis. Kalau berbicara kebenaran, Kristen tidak perlu ngotot-ngototan, pakai demo, pakai offline untuk menceritakan kebenaran. Kristen hari ini, saya hari ini, tanpa saya speak up pun, kebenaran Kristus tetaplah kebenaran Kristus. Tidak butuh seorang Lina Wijaya mati-matian membela harus offline, tuh tidak perlu. Ya, yang perlu tuh kamu, karena kamu butuh konten, karena kamu mau bikin proposal, karena kamu mau bikin jual nama-nama orang Kristen, apologet Kristen. Berapa banyak konglo yang akan kamu raup?
bohong lo yang kamu mau raup. Wah ini keren nih, ini Linda Wijaya nih pengujat nih. Ayo dia debat, ayo kita biayain dari Makassar semua kita biayain. Enak kan jual nama saya kan? Enak nggak jual muka saya? Enak. Tambah lagi muka Metatron makin enak. Tambah lagi muka RK jadi enak. Oh ada muka Agatha ikut-ikutan. Yuk. Berapa banyak yang kalian raup? Nggak ada yang tahu. Ya toh? Tapi karena ini bisnis, begitu teman-teman ya. Begitu saya letakkan harga satu orang 200 juta, ngamuk teman-teman, ngamuk sengamuk-ngamuknya. Saya dikatain dungu, tidak berilmu, kafir, bla bla bla, miskin, kere. Lah, kau yang ngotot-ngotot yang ngemis-ngemis. Kami duduk diam ya, cantik-cantik ya, manis-manis ya. Terbang dari sana, terbang ke sini, ada di sana, ada di sini. Kau mau apa? Pernah kami minta-minta sumbangan ke kamu. Pernah kami ajak-ajak, ayo dong blokir permanen, masuklah ke ruangan aku, kita ngonten lah. Ayo yuk diskusi yuk. Sorry. Sorry to say, anak raja gitu loh, anak Tuhan gitu loh, pasti diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Yes. 200 juta per kepala, berarti ada 4 orang 800 juta. Dan 800 juta itu akan kami pakai, satu, membawa seorang minimal 2 orang pengacara. Kedua, kami akan membawa aparat pemerintah melaporkan secara resmi kejadian debat itu, acara debat itu. Jadi 800 juta bukan untuk kita naik haji atau ke tanah suci, bukan. Jadi 800 juta akan dipakai untuk pengacara dan aparat keamanan. Supaya apa? Supaya debat yang kalau di dalam situ ada unsur menjebak. Setidaknya ada pengacara, ada aparat hukum, ada keamanan, ada bodyguard. Ya toh? Karena kalau cuma untuk tiket pesawat, saya aja yang bayarin tiket pesawatnya Jumat deh keluar dari Makassar. Ya, kaget kan? Wih, ditanya sih sama sekian, woi 2 juta apa 200 juta? Wah, sorry ya, kalau 2 juta aku aja yang kasih kamu. Ngamuk teman-teman, nantilah saya spill sekali-sekali ya, screenshot kalimat-kalimat. Dan langsung saya bilang begini ya, Islam sekali. Makin saya bilang begitu makin ngamuk, makin keluar kata-kata kotor makiannya, kebencian, kemarahannya. Nah, ketika dia menunjukkan kata-kata kotor, makian dan segala macam, menunjukkan kebencian dan kemarahannya, maka semakin terbongkarlah bahwa motivasinya mau debat-debat diskusi itu adalah mau mencelakakan kita. Ya, kalau sudah kebaca kayak gitu mau mencelakakan orang, apa yang mau diladeni? Apa yang mau diterima? Makin miskin kere lah kau, tidak ada yang mau diskusi. Karena apa? Karena proposal nggak jalan, proyeknya macet, proyeknya gagal total. Nah makanya teman-teman yang suka ngata-ngatain orang Kristen itu, saya pribadi itu nggak pernah ke ruangan-ruangan, nggak pernah pasang pantangan. Saya menantang bukan untuk diskusi atau debat, saya menantang kamu menjawab 6 pertanyaan tadi. Bisakah kamu menjawab 6 pertanyaan tadi? Berdasarkan bukti dan dalil, bukan berdasarkan kata Edis itu congorisme. Ya, anak Tuhan Yesus masa mau dilawan? Tidak bisa ya. Jadi setelah saya kasih penawaran 200 juta, gigit jari. Nah, gigit jari teman-teman. Wih, mau meraup keuntungan tapi di luar harus keluar modal besar. Makanya jangan bisnis dengan saya kalau nggak punya modal. Itu kan setahun yang lalu kan juga si Ripa dengan songong berkata, dia sebut nama aslinya lagi, saya Ripa Putri ABCD. Punya dana 1 juta. Ya insya Allah nanti sponsor saya yang menonton akan memberikan lebih
Ya, adalah terkumpul mungkin beberapa juta katanya. Saya menantang Lina Wijaya untuk berdiskusi. Itu gayanya si Ripa tuh setahun yang lalu tuh. Sampai detik ini dia malu sekali kalau ketemu saya. Saya jawabnya bukan dengan kata-kata teman-teman. Saya jawabnya dengan karya. Saya bikin VT. Saya bercerita tentang mesin Kangen Water yang tahun 1974 itu ambasadornya adalah em, Bill Gates. Itu ambasadornya Bill Gates, perhatikan. Tahun 1974 Bill Gates itu menemukan Microsoft dan menjadi ambasador mesin Kangen Water. Mesin Kangen Water itu tahun 1968, ya, perhatikan, 1968 sama perusahaan Sony di Jepang melakukan penyelidikan terhadap 6 mata air di dunia dari alam yang kenapa alkalin, kenapa mikrokluster, itu salah satunya air zam-zam dulu ya, tahun 168. Kalau sekarang itu sudah air pump semua olahan teman-teman. Makanya udah dilarang masuk ke Indonesia karena sudah ketahuan itu adalah pengibulan. Nah, oke. Itu tahun berapa itu 1968. Itu perusahaan Sony Jepang itu melakukan penyelidikan tentang air alam yang alkalin. Sehingga setelah hasil penyelidikan survei berapa tahun, 1974 diresmikan mesin Kangen Water, lulus ujinya di Amerika. Jadi produk Asia kalau sudah lolos di Amerika, sudah dapat sertifikasi, maka bisa dijual di Eropa dan seluruh negara lain, benua lain. Itu pentingnya pengetahuan. Nah, mesin Kangen Water adalah produk Jepang yang resmi tahun 1974 diluncurkan bagi dunia, pertama kali di Jepang dijual dan Eropa, dan ambasadornya itu adalah Bill Gates. Catat baik-baik. Mesin ini masuk ke Indonesia tahun 2014. Berarti kalau sekarang 2024 itu berarti 10 tahun silam ya. 2014 tuh berapa itulah dia 2014 dengan Menteri Kesehatan masih Ibu Siti Fadila. Lalu mendapat izin resmi dibeli boleh di Indonesia. Tadinya orang-orang kalau mau beli minimal ke Singapura dicas dolar mahal. Setelah masuk ke Indonesia, orang Indonesia yang tajir melintir, orang Indonesia yang tidak mau hidupnya biasa-biasa saja, itu mulai membeli. Ya, terutama dipasang di rumah Pak siapa tuh dulu presiden kita sampai lupa deh, di Cikeas itu loh, ya. Bapaknya Agus Yudhoyono, Bambang Yudhoyono, itu pasang tuh mesin Kangen Water, termasuk di Istana Bogor, ya, mesin air Kangen Water. Jadi itu bukan kaleng-kaleng teman-teman, ini saya ceritain. Nah, di rumah saya pasang yang tipe SD501. Kalau dirupiahkan harganya mencapai 54 juta sudah termasuk pajak. Saya jawab siri Pak. Setelah saya berbicara tentang sejarah ini, pengetahuan ini, saya sambil bikin airnya dari mesin senilai 54 juta. Jadi saya kasih tahu sama siri Pak, untuk apa duit 1 juta sampai 10 juta? Ya, untuk apa duit sampai 10 juta? Kalau saya harus mendengarkan Yesus dihina, Alkitab dicabik-cabik. Padahal setiap hari saya minum dari air putih yang diolah oleh mesin senilai 54 juta. Waktu itu saya jawab, simpan saja uang 1 jutamu untuk obat anakmu yang sedang sakit, berobat sana. Jadi jangan sok-sokan. Kalau mau sombong jangan nanggung. Tiap hari air minum saya diolah oleh mesin Kangen Water senilai 54 juta SD 501 yang sama-sama ada di Istana Bogor. Jangan salah teman-teman, saya bukan mau sombongkan diri, tapi yang mau saya sampaikan adalah anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan diberkati melimpah berlipat kali ganda. Ya. Jadi kalau air minum saja saya tidak kaleng-kaleng, tidak sembarangan, apa artinya uang segitu? Itu sebab saya memasang bandrol 200 juta per satu apologet supaya mereka sadar dan tahu orang-orang seperti kita adalah orang-orang yang diberkati. Uang 1 juta 2 juta kita sudah sering sedekah memberi. Tetapi kalau 200 juta kali 4 ada 800 juta, itu akan menjadi cara memberi lahan pekerjaan kepada pengacara dan kita bisa membayar rider secara resmi. Itu legal, pendampingan atau bodyguard yang legal teman-teman.
Dan kalau benar terjadi mereka sanggup bayar, ini juga menjadi satu peletakan batu pertama ke depan kalau ada apologet, debater atau penginjil yang mau diajak diskusi atau offline, minimal sudah ada bandrol harganya, tidak kaleng-kaleng, tidak murahan, tidak gampangan. Dan ternyata mereka tidak sanggup. Setelah mereka tidak sanggup, keluar kalimat-kalimat kotornya teman-teman ya. Nah, kalimat-kalimat kotor ini akhirnya menjadi pembuktian bahwa sebenarnya mereka tidak pernah siap akan kebenaran yang dibawa oleh Kristus kepada dunia. Mereka tidak akan pernah siap bertemu dengan apologet-apologet seperti saya yang mengutamakan kebenaran di atas segala kebenaran. Dan kebenaran di atas segala kebenaran yaitu Kristus sendiri tidak membutuhkan pembelaan. Justru jikalau Kristus di pihak kita, pertanyaannya, siapakah lawan kita? Tentu tidak ada. Nah, clear ya teman-teman ya. Ini sebagai pemberitahuan resmi yang digadang-gadangkan akan diskusi, akan debat dengan saya dan kawan-kawan itu batal alias tidak deal karena mereka tidak sanggup membayar para apologet Indonesia yang bernilai sangat tinggi di hadapan Allah, di hadapan dunia, di hadapan masyarakat, dan di hadapan sosial media. Tidak usah kita mau dibayar hanya karena untuk mendengar Yesus ini begini, Alkitab itu begitu. Tidak perlu. Karena tanpa itu sampai detik ini kita tetap diberkati dan kita tetap dicukupkan dalam banyak hal. Puji Tuhan teman-teman ya. Ya.